Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bina Mandiri. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kedatangan dua narasumber dan ada satu narasumber lagi di Jakarta. Kali ini Bina Mandiri Talk membahas tentang refleksi 5 tahun Undang-Undang 18 tahun 2017. Jadi Undang-Undang 18 2017 itu adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan tanggal 30 November 2022 kemarin itu genap berusia 5 tahun. Nah, kita ingin membahas dengan para pakar-pakar yang ada di sini dan di Kemenaker tentang refleksi 5 tahun keberadaan undang-undang tersebut. Sebagaimana sahabat Bina Mandiri tahu, undang-undang pertama yang diundangkan oleh pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004. Dan kemudian 13 tahun kemudian diganti dengan undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Baik, tanpa terlalu panjang, saya perkenalkan dulu. Hari ini saya sudah kedatangan dari pakar hukum, Profesor Dr. Abdur, sebentar saya biar nggak salah mengucapkan ya Pak ya, Prof. Oke, Profesor Dr. Abdur Rahmat Budiono, SH.MH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Beliau juga salah satu dari saksi ahli ya, Prof ya, di judicial review waktu ada judicial review tentang undang-undang tersebut nomor 18 tahun 2017. Di sebelah Prof ada praktisi, Direktur Utama dari PT Nayaka Kalyana ya Pak, Pak Saiful Masud. Nah, bukan yang disebut oleh Pak Jokowi berambut putih ya. Insya Allah ya, insya Allah ya, insya Allah lah. Doa itu harus diamini ya. Siapa tahu. Kemudian beliau juga kebetulan adalah Ketua Umum DPP Aspataki. Jadi beliau juga saya dapat bonus selain Direktur Utama dari suatu P3MI juga Ketua DPP Asosiasi P3MI. Di ujung lain sana melalui Zoom bergabung Bapak, saya lihat dulu Bapak Edo panggilannya, tapi nama lengkapnya adalah Bapak Ridho Amrullah SH.MH. Beliau adalah Koordinator Bidang Pelindungan PMI di Dit Bina P2MI Kemenaker. Terima kasih Pak Edo sudah gabung. Pak Edo dengar ya? Oke, terima kasih Pak Edo. Baik. Kita mulai saja dengan Prof. Ahmad. Prof Ahmad ya, sorry ya. Rahmat ya? Oh, bukan Ahmad, Prof. Rahmat. Oke. Prof, undang-undang ini sudah 5 tahun berjalan. Undang-Undang 18 2017. Kita akan fokus pada undang-undang ini, tidak pada produk turunannya, karena kita akan merefleksikan 5 tahun undang-undang ini yang diundangkan oleh pemerintah dan DPR. Nah, di undang-undang tersebut, Prof, setelah 5 tahun ini, saya tergelitik ada pasal 90, yaitu pemerintah harus, bukan wajib, nggak tahu saya kastanya harus dan wajib bagaimana, saya kurang tahu ya, Prof, membuat aturan-aturan pelaksana dalam kurun waktu 2 tahun sejak diundangkan. Nah, kenyataannya Prof, mohon maaf, ternyata pemerintah sampai di 5 tahun ini masih ada, saya tidak bilang semua, sebagian besar sudah diterbitkan aturan perundang-undangannya, turunannya, tapi masih ada yang belum Prof. Kemudian juga ada yang terlambat. Ada misalnya yang terutama setelah undang-undang kan ada PP, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah 59 itu diterbitkan 2021 atau 4 tahun sejak diundangkan. Komentarnya, Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya terima kasih kepada Mas Kakak ya. Saya sebut panggil akrab aja. Dengan Pak Saiful ini sudah lama kenal dengan saya, cuma udah lama enggak pernah mengunjungi Brawijaya, enggak tahu kenapa. Ribut cari uang terus. Ya. Baik. Sesungguhnya mudah saja saya jawab langsung, tapi saya akan menjawab berdasarkan kajian filsafat ya. Nah, gini caranya. Hukum itu salah satu fungsinya itu law is a tool of social engineering. Maksudnya begini.
Kalau ada orang malas, hukum membuat supaya orang rajin. Kalau orang miskin menjadi tidak miskin. Kalau pergerakan ekonomi lesu menjadi tidak lesu. Kalau jalan-jalan sepi karena nggak ada mobil, bagaimana caranya orang bisa punya mobil? Nah, misalnya undang-undang fidusia. Itu orang di jalan itu mobil sekarang penuh, tapi itu utang semua itu. Utang semua. Itu jasanya hukum fidusia. Harus kita akui. Nah, sekarang mari kita lihat. Dengan adanya Undang-Undang 18 2017, sesuatu yang sebelumnya misalnya lesu, apakah menjadi tidak lesu? Sesuatu yang sebelumnya tidak marak, apakah menjadi marak, dan seterusnya. Kalau tidak atau sebaliknya, berarti tujuannya tidak tercapai. Ya, kita begitu. Nah, sekarang saya kan waktu 5 tahun yang lalu, sekian tahun yang lalu di Pak Saiful ya, sekian tahun yang lalu waktu di MK, jadi ahli di MK, itu salah satu diuji itu undang-undang itu diuji. Berarti kalau undang-undang diuji, soal terkabul tidak itu urusan lain, tetapi ada sesuatu yang ada masalah, apapun masalahnya. Sehingga saya katakan, tolok ukur kalau kita merefleksi undang-undang itu, apakah tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang itu tercapai atau belum. Dengan cara, kan sebelum sudah ada undang-undang, kemudian diubah dengan Undang-Undang 18 2017. Apakah perubahan itu sudah mencapai tujuannya? Mohon maaf ini saya dengar selentingan, wah ini kok malah agak ribet gitu, agak ribet ya. Saya menggunakan bahasa itu aja lah, agak ribet nih, bahasa yang mudah dipahami. Karena begini Mas, semakin negara itu maju, semakin negara maju, campur tangan negara terhadap aktivitas bisnis itu harus semakin berkurang. Tadi penjenengan menyebut mau ke Norwegia ya. Di Norwegia tidak ada negara campur tangan terhadap, tidak ada. Kamu mau dagang ya dagang, mau jual lombok terserah kamu. Penting bayar pajak. Bayar pajak gitu masih. Yang penting pokok bayar pajak, ya itu. Tolak ukurnya begitu, semakin negara sedikit ikut campur terhadap aktivitas bisnis itu semakin menunjukkan negara itu semakin maju. Tapi semakin intervensi semakin jauh menunjukkan bahwa ya belum maju-maju amat. Saya tidak mengatakan tidak maju, belum maju-maju amat ya. Contohnya begini, ketika sipil belum bisa, negara masuk. Saya ambil contoh Amerika abad ke-17, membuat jalan kereta api dari San Francisco ke New York, itu melintasi Amerika, kira-kira 4.000 mil. Itu kalau katakanlah sipil punya uang, punya dana, nggak bisa menghadapi suku Indian, Pak. Nggak mampu. Negara harus masuk. Di samping duit, uang, juga keamanan. Maka negara masuk, monggo. Tapi ketika dagang Lombok, ngapain negara ikut campur, misalnya gitu loh. Nah, ini Pak Saiful ini komandannya P3MI. Ketika sudah private bisa menjalankan, ya negara melihat aja lah, oh Pak Saiful sekarang tambah kaya, alhamdulillah kan begitu. Sehingga ikut campur negara itu harus semakin lama, semakin berkurang, sipil bergerak. Nah, sekarang KUHP baru 2 hari aja sudah katanya diprotes karena memangkas ruang privat. Memangkas ruang privat. Memang hukum pidana hukum publik ya, tetapi semakin melebar berarti memangkas ruang privat. Nah, ketika memangkas ini kemudian menghambat bisnis dan lain sebagainya, ya tidak bagus. Itu jawaban saya kira-kira. Saya ini agak berat ini, sorry Pak, maaf Prof, saya juga orang yang paling gampangan aja deh. Karena kalau sekarang kita paling gampang, berarti apakah undang-undang ini masih layak diteruskan walaupun turunannya belum jadi atau bagaimana Prof? Sesungguhnya turunan itu begini Mas. Sambil yang gampang aja ya, yang gampang aja. Misalnya sekarang ini Fakultas Hukum
Brawijaya sedang pemilihan dekan. Kebetulan ketuanya saya. Ini kemarin ditanya ketua panitia, telepon saya, Prof, saya mau menentukan tempatnya pemilihan dekan. Mosok pemilihan dekan tempatnya tanya ke ketua senat, ya nggak usah lah, kamu yang menentukan. Tapi yang jelas dimanapun tempatnya, pokoknya pilihan dekan itu loh. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Maksudnya begini, mungkin saja undang-undang itu mengamanatkan di dalam peraturan pemerintah atau yang di bawahnya untuk mengatur teknis. Pertanyaannya, ketika yang teknis itu belum diatur, bagaimana? Kalau jawaban gampang, ya wes gitu. Ya wes gitu rasanya. Ya wes, ya. Artinya begini. Artinya ini ya wes tapi ilmiah, bukan ya wes orang putus asa. Artinya ilmiahnya begini. Lah orang yang punya kewenangan tidak membuat, ya sudah. Makanya nanti kalau bikin undang-undang, ya sudahlah, ditekniskan sekalian aja, nggak apa-apa. Jangan dilembagakan, lembaganya nggak mau buat. Ya wes gitu. Ya ini ya wes tapi ilmiah gitu loh. Bagaimana komentar Pak Edo tentang dari Prof tadi serta pertanyaan saya bahwa turunan Undang-Undang 18 2017 sesuai pasal 90 ini belum lengkap. Komentar Pak Edo. Mohon maaf Pak Edo, suaranya belum keluar dari sisi kita. Mungkin saya ke Pak Saiful dulu aja sambil menunggu ya. Mohon maaf Pak Edo. Tentang turunan undang-undang yang belum lengkap. Mungkin saya bisa kasih contoh adalah tentang awak kapal Pak. Itu ada turunan Permenakernya kalau nggak salah Pak. Itu belum ada. Kemudian Permenaker tentang perpanjangan, memang belum waktunya perpanjangan ya. Perpanjangan dan administrasi denda misalnya seperti itu. Nah, kira-kira komentar Pak Saiful belum lengkapnya undang-undang ini Pak. Terima kasih Mas Kakak. Prof, izin menyampaikan sedikit terkait dengan pertanyaan Mas Kakak kaitan dengan ABK ya Mas? Enggak, maksud saya undang-undang ini itu tidak lengkap sepenuhnya Pak, karena turunannya itu yang harusnya 2 tahun selesai ternyata sampai 5 tahun belum selesai, kemudian ada yang ternyata baru 4 tahun selesai, seperti itu Pak. Komentar Bapak tentang undang-undang ini kira-kiranya worth it enggak, atau layak enggak, atau bagaimana Pak? Kalau sampai sekian lama ini bertele-tele atau molor, ya, tapi tidak terpenuhi juga pasal 90-nya. Baik, saya mengutip satu pasal aja Mas. Yang dimaksud dengan Mas Kakak pasal 90 itu sebenarnya pemerintah telah menerbitkan PP 59 tahun 2021. Itu aja udah telat Pak. Ya, tentang itu pelaksanaan daripada perlindungan. Pasal itu dalam pasal 9 PP 59 tahun 2021 ada pasal yang memerintahkan pada Bu Menteri untuk mengatur pelaksanaan pelatihan ini. Kalau dalam pasal 40, 41 Undang-Undang 18 tahun 2017 pelaksanaan pelatihan diambil dari dana vokasi, itu menjadi perdebatan yang panjang sekali. Tapi dalam PP 59 sudah mengerucut Mas. Sebenarnya pemerintah bisa menggunakan APBN maupun APBD. Lagi-lagi kita juga terhalang dengan PP perintah PP pasal 9 itu. Menteri hingga hari ini tidak menerbitkan peraturan menteri yang mengatur tentang pelaksanaan pelatihan, sehingga di masyarakat kita ini kacau. Kalau Jawa Timur, pemerintah provinsi pernah melakukan pelatihan dengan anggaran 8.400.000, kemudian Kemnaker sendiri melalui balai besar pelatihan itu menentukan biaya adalah 72 juta untuk 16 PMI. Sementara tahun lalu 60 juta untuk 16 PMI. Dengan demikian maka antara pemerintah saja belum klik untuk mengatur tentang pelaksanaan pelatihan itu. Ini yang akhirnya menghambat proses penempatan. Karena apa? Fungsi kita dalam pasal 52 untuk menempatkan, mencarikan job order dan menyelesaikan masalah pun tidak berfungsi. Karena apa? Pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya dalam melatih, memberikan kompetensi kepada PMI kita. Ini yang sangat memberatkan pada pelaku penempatan Mas gitu. Jadi maksud Bapak dengan
terbanyaknya bertele-tele tertundanya juga akan menghambat kinerja dari pelaksanaan industri ini sendiri gitu ya Pak ya? Betul. Oke. Sebenarnya hal ini sudah pernah dipikirkan ya mungkin oleh Pak Menteri waktu itu Pak Hanif pada tahun 2019. Jadi setelah Permen nomor 9 dan Permen nomor 10 2019 itu diterbitkan, ada protes yang luar biasa dari masyarakat Nusa Tenggara Barat, Sumbawa khususnya. Kemudian Pak Menteri waktu itu membuat edaran gitu, bahwa karena kondisi sampai dengan aturan turunan ini belum bisa diterbitkan, Pak Menteri waktu itu membolehkan menggabungkan antara Undang-Undang 39 dan Undang-Undang 18 tahun 2017. Namun lagi-lagi orang boleh berbeda pendapat, boleh menafsirkan sebenarnya pelatihan ini menjadi tanggung siapa sekarang ini gitu. Ya tetap aja kembali kepada kami ya, pelaksananya menjadi korban dan PMI juga menjadi korban ini gitu. Oke. Terus bagaimana Pak? Pak Edo bisa bergabung, teman-teman? Pak Edo sudah bisa keluar suaranya? Oh belum. Mohon maaf Pak Edo, saya sini suara Pak Edo belum masuk. Mungkin kita lanjutkan lagi aja Prof sama Pak Saiful. Ada pertanyaan menarik ini Pak dari salah satu yang urun rembukan. Undang-Undang 18 2017 ini menyantumkan hanya perlindungan. Sedangkan Undang-Undang 39 2004 itu adalah penempatan dan perlindungan. Tidak ada katanya penempatan, selain itu juga dalam definisi bab 1 itu tidak ada kata-kata penempatan. Itu membuat rancu atau ricuh karena tidak ada pendefinisiannya. Penempatan itu dari mana sampai mana sih? Kemudian akhirnya efek kepada misalnya untuk biaya penempatan. Biaya penempatan itu dari mana ke mana? Nah, itu kan ada di pasal 30 kalau nggak salah. Biaya pekerja migran Indonesia tidak boleh dibebankan oleh biaya penempatan. Biaya penempatan itu startnya dari mana, end-nya dari mana, itu tidak terdefinisikan dalam undang-undang dan produk turunan yang lain. Sehingga kemarin yang lagi rame, Komisi 9 kemarin, ada tentang terkait kasus yang di Inggris. Ya, belum ada biaya penempatan, ini social structure segala macam. Sedangkan kita tidak pernah mendefinisikan, Prof. Bagaimana, Prof? Begini ya. Ini pertanyaan sulit apa ya jawabannya? Enggak, saya sulitnya mulai dari mana itu? Mulai dari mana? Definisi, begini. Definisi, karena tidak ada definisi. Saya setiap bulan ada di Bontang. Yeah. Ada di Bontang. Kira-kira 4-5 hari setiap bulan ada di Bontang. Menginap di salah satu hotel di Bontang. Di Bontang itu hanya ada satu hotel yang di setiap sore atau pagi sarapan gitu banyak orang-orang asing. Ada dari Selandia Baru, Australia, Norwegia juga dan lain-lain. Mereka semua kerja di Indonesia. Kita praktis tidak pernah mendengar persoalan-persoalan dialami oleh orang-orang asing yang bekerja di Indonesia. Pertanyaannya kenapa? Karena orang-orang asing yang bekerja di Indonesia mayoritas orang-orang asing yang betul-betul berkompeten dan profesional. Artinya walaupun mungkin tidak ada undang-undang seperti Undang-Undang 18 2017 di negaranya, ya oke-oke saja. Mereka secara pribadi mampu mempertahankan hak-haknya dimanapun dia berada. Ya. Kan itu persoalan pentingnya. Iya. Ya. Karena kita banyak di Indonesia ini masalahnya, Bro. Ya, ini nanti kan kita komparasi. Salah satu cara menemukan hukumnya dengan cara komparasi. Ya kita kan tidak bisa seperti itu kan ya. Faktanya kan berbeda. Kita mohon maaf misalnya diberi syarat minimal lulusan SLTA misalnya minimal. Nanti yang terjadi kan macam-macam. Ada ijazah setengah hafal-hafal misalnya, mohon maaf ya, dan seterusnya. Persamaan tidak diterima misalnya karena ya macam-macam lah ya, macam-macam. Padahal maksudnya kalau setidak-tidaknya lulusan SLTA itu ya mampu
mampu mempertahankan haknya dimanapun dia berada, walaupun di negara orang dan lain sebagainya. Tapi itu dilakukan karena lah, bagaimana saya mau lulus SLTA? Wong saya ini makan aja sulit, saya ke negara sana itu mau cari makan misalnya seperti itu, jadi masalah. Oke. Nah, kembali ke kata pendapat. Sesungguhnya dari sisi hukum itu tidak menjadi masalah, termasuk misalnya kata yang benar itu pelindungan apa perlindungan itu kan ya, itu kalau ya, tapi oke lah itu nanti enggak saya bahas itu ya. Artinya kalau itu dibahas panjang sekali, pakai R atau nggak pakai R itu menjadi panjang sekali kalau secara filsafat, tapi nggak saya bahas. Yang saya bahas sesungguhnya yang penting ada atau tidak ada kata penempatan, yang penting adalah bagaimana ketika ada orang akan melakukan perbuatan hukum, yaitu bekerja di negara orang, itu dilindungi. Logikanya begini Mas Aka. Orang Indonesia bekerja di Indonesia, menurut hukum di Indonesia itu banyak masalah. Nggak usah yang di sana. Ya. Orang Indonesia bekerja di Indonesia banyak sekali masalah. Sudah ada hukumnya lagi? Ya artinya bahasanya kan bahasa Indonesia dan seterusnya. Di sana kan bahasanya bahasa asing, hukumnya masih asing dan lain sebagainya. Jadi kita paham bahwa memang kronika sekali, banyak sekali masalah. Jadi masalah kita bukan soal kita mikir penempatan apa perlindungan aja, tidak di situ. Mau misalnya tidak ada kata penempat, tapi kalau faktanya memang diujungi dari kan ketika orang sebelum bekerja, sedang bekerja, kan setelah bekerja. Logikanya yang mengatur dari hulu sampai hilir. Penempatan tersebut. Ya, apapun titelnya, pokoknya orang aku arep budal nganti aku mulai ya. Mulai dari berangkat saya pulang aman gitu dan seterusnya. Itu yang penting. Masalahnya begini. Ada orang mau kawin, ini analog ya, analog. Ada orang mau kawin, kan dari usia 16 dinaikkan ke 19 Pak. Kalau dulu kan laki-laki 19, perempuan 16. Sekarang perempuan 19, laki-laki 19. Kan praktis nggak ada gejolak, bahkan mungkin banyak orang tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena di zaman sekarang nggak banyak Pak orang umur 16 itu kan baru lulus SMP lah kata, atau SMA kelas 1. Ngapain mau kawin? Ya kata kalaupun ada 1-2, tapi enggak banyak. Enggak dipersoalkan. Tetapi ketika upah, ini kan ribut sedang mau naik-naik upah ini. Pekerja minta sekitar 20%, pengusaha mampunya antara 7-8%. Angka ini kan menjadi ribet, karena angka ini konversinya adalah uang. Ini yang jadi masalah. Nah, maka itu ketika aktivitas bisnis, apapun aktivitas itu, mau dicampuri oleh siapapun, maka campur tangannya itu harus berpikir soal finansial. Tidak bisa tidak. Karena apa? Ini aktivitas bisnis. Pak Saiful ini bukan ketua yayasan yang non-profit. Ini non-profit. Beliau ya soal membantu oke, tetapi sebagai entitas bisnis PT pasti mencari profit. Saya kira itu, Mas Kakak. Pak Saiful, tidak ada divisi penempatan, kemudian kemarin ricuh biaya penempatan mana? Yang mana? Terus sudah ada berangkat, gak ada masalah karena tidak ada biaya penempatan yang jelas, seperti itu. Baik Mas, definisi penempatan buat kami memang tidak seberapa penting. Namun sangat disayangkan ada kelompok tertentu yang mempersoalkan tentang kewenangan kepala badan dalam mengatur biaya penempatan. Jadi kalau kita membaca pasal 30 ayat 1 PMI tidak boleh dibebani biaya penempatan, ayat kedua disebutkan biaya penempatan lebih lanjut diatur oleh peraturan kepala badan. Nah, nanti kita kembali ke situ lagi Pak. Iya, jadi maksudnya peraturan kepala badan ini pun tidak boleh semena-mena. Jadi siapapun kepala badannya, dia tetap harus memperhatikan ketentuan pasal 72 Undang-Undang 18 tahun 2017. Sebenarnya di situ kuncinya. Jadi kalau kita ini klik bawahnya, PMI tidak boleh dibebani biaya penempatan, pasal 2 harusnya tidak perlu ada. Pasal 30 ayat 2 maksudnya tidak perlu ada, pasal 72 juga tidak ada, dikunci saja pada pasal 31 huruf A, B, dan C ditambah satu lagi Mas Edo harusnya seluruh atau pekerja migran Indonesia hanya dapat bekerja pada negara yang telah membebaskan biaya penempatan. Clear itu. Bu Menteri juga tinggal
MOU, mau nggak kamu membiayai semua? Nggak mau, ya sudah. Ini kalau terus saja dilakukan perdebatan, TikTok saya hari ini itu saya minta menteri itu untuk membuka aja Malaysia sama Saudi itu dibuka seluas-luasnya. Saja ya. Iya, sukseskan mereka dua negara itu yang sudah jelas menerima pembebasan biaya penempatan. Nggak ada kah orang yang mau ke Taiwan maupun ke Hong Kong? Itu keyakinan kami, Mas. Oke. Mungkin Pak Ido sudah nyambung ya, Pak Ido? Sudah? Oke, Pak Ido, sudah. Ya, mungkin terkait tadi pasal 90 Pak Ido, bahwa pemerintah belum melengkapi undang-undang turunannya dan mungkin ada yang terlambat. Selain itu juga tidak ada definisi kata penempatan dalam undang-undang. Mungkin Pak Ido bisa kasih komentarnya, Pak Ido. Ya, terima kasih Pak. Ya. Sudah terdengar suara saya? Sudah. Jelas sekali suaranya, Pak. Pak Profesor Abdurrahman, salam kenal Pak. Pak Ketum, Pak Saiful, dan Pak. Ya, terima kasih Pak atas undangannya. Mohon maaf dari Pak Direktur kami tidak bisa hadir karena ada agenda lain. Tidak apa-apa, Bapak. Terima kasih, Bapak sudah mau gabung. Tadi apa yang Bapak diskusikan, kebetulan tadi saya mendengar juga pada putus-putus. Ini mungkin karena jaringannya juga ya. Jauh nih Jakarta dengan Malang. Ya Pak Ketum ya. Nah, terkait dengan pasal 90 memang ya banyak aturan turunan atau peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini tidak diterbitkan atau tidak ditetapkan tepat waktu. Tapi memang dari sisi teknis untuk proses penempatan itu pada prinsipnya kan diatur dalam setingkat peraturan menteri. Nah, untuk yang peraturan menteri ini contohnya tadi peraturan menteri nomor 9, nomor 10 itu kan sudah dilaksanakan, sudah diundangkan dalam waktu 2 tahun. Dan memang untuk penyusunan PP, Perpres ini kan yang ya sedikit ada kendala dan tantangannya. Karena apa? Ini kita menyatukan satu persepsi lagi antar kementerian lembaga, yang mana bahkan PP 22 nya kan baru terbit, PP 22 tahun 2022 tentang awak kapal. Nah, lalu di tahun sebelumnya di 2021 ada PP 59. Dan tapi pada prinsipnya terkait dengan proses penempatan sejak adanya Undang-Undang 18 tahun 2017 ini, kalau kami merasakan ini satu hal yang saat berubahnya itu sangat signifikan dengan adanya undang-undang yang baru ini, di mana semua proses penempatan dan peraturan pelaksananya mengutamakan unsur dari pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia itu sendiri. Dan memang sampai sekarang untuk masalah peraturan pelaksana ini masih ada satu yang belum kita undangkan, terkait dengan Perpres tugas dan wewenang atas ketenaga kerjaan, di mana Perpres ini telah dilaksanakan, draftnya sudah ada, lalu kita sudah harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Namun dalam pembahasan harmonisasi memang itu terjadi satu kesepakatan dengan Kementerian Luar Negeri, di mana Kementerian Luar Negeri juga sedang menyusun satu Perpres tentang organisasi perwakilan, karena perwakilan itu tidak bisa dipisahkan. Maksudnya ada perwakilan Republik Indonesia, lalu ada atas teknisnya itu, padahal itu ada satu kesatuan. Jadi antara Kemnaker dengan Kemlu juga telah menyepakati bahwa untuk pengaturan tentang atas ketenaga kerjaan ini akan disimplifikasi pada peraturan tentang organisasi perwakilan di luar negeri. Itu Perpres yang diprakarsai oleh Kementerian Luar Negeri. Lalu terkait dengan kata penempatan ya Pak ya, atau apa Pak tadi Pak? Ya, penempatan Pak ya. Nah, kalau kita lihat memang
title dari Undang-Undang 18 ini adalah pelindungan pekerja migran Indonesia. Dan tadi juga saya sampaikan ini terkait dengan misi dari undang-undang ini, ya, mengutamakan adalah unsur pelindungannya, tapi tetap melaksanakan proses penempatan. Jadi mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, sampai dengan setelah bekerja. Jadi konteksnya pun pengaturannya adalah penempatan yang lebih mengutamakan proses dari pelindungan. Gitu. Jadi kalau nggak ada penempatan, nggak mungkin juga ada pelindungan, Pak. Siapa yang mau dilindungi kalau nggak ada penempatan? Gitu. Jadi prinsipnya satu, ya, Pak. Mengutamakan unsurnya adalah proses dari penempatan itu adalah pelindungannya. Itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Edo atas insight-nya, dan menurut Pak Edo dengan dengan berjalannya waktu, insya Allah peraturan teknisnya akan terlengkapi ya Pak Edo ya. Baik, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, ada pesan sponsor. Bina Mandiri saat ini bekerja sama dengan Randstad Hungaria dan beberapa perusahaan di Hungaria sedang membuka lowongan kerja untuk sektor manufaktur dan perhotelan di Hungaria. Job order sudah dalam perjalanan ke Indonesia. Bagi rekan-rekan yang ingin bekerja di Hungaria di 2023, jangan lewatkan, klik di bawah ini, link untuk bekerja ke Hungaria. Baik, Bapak-Bapak, kita mulai lagi nih. Menarik tadi pasal 30 yang penuh dengan kontroversi. Bahwa PMI tidak boleh dibebankan biaya. Masalahnya sekarang Indonesia ini bukan the only one player in the world. Kita bersaing dengan Filipina, dengan India, dengan Nepal. Dari sisi promosi saja kita sudah kalah jauh, Pak. Saya sering ke luar negeri. PMI, apa itu PMI? Pekerja migran Indonesia di mana? Mereka hanya tahu kita dapat dari Nepal, kita dapat dari Filipina, kita dapat dari India. Ini kesan yang ketika kita roadshow selama setahun kemarin ke beberapa negara Eropa. Kemudian, mohon maaf, bukan saya rasis atau terhadap ada sentimen agama, tidak. Tapi kita melihat semua negara Timur Tengah itu mayoritas diisi oleh orang India yang beragama non-Muslim, orang Filipina beragama Nasrani, mayoritas ya, lebih besar daripada penduduk asli. Sedangkan Indonesia dengan 270 penduduk muslimnya, 70% penduduk muslimnya, di mana kita tidak menjalankan itu. Ya, ini kesan. Kemudian ada pasal 30 yang ada pro dan mungkin lebih banyak kontra ya, Pak Prof sama Pak Saiful. Tidak boleh dibebankan biaya, dan Pak Saiful tadi menyampaikan buka saja Saudi dan Malaysia saja yang siap. Nah, terus kita 270 cuma Saudi Malaysia. Gimana komentar Prof Saiful ini tentang sebagai praktisi? Itu lebih banyak kepada untuk menghentikan perdebatan sementara. Karena kita tahu bahwa pemerintah Indonesia tanda kutipnya masih memoratorium penempatan ke Timur Tengah. Sementara kalau saya baca Undang-Undang 18, nggak ada kok perintah moratorium itu. Karena dalam pasal 32 kalau tidak salah, untuk menghentikan penempatan ke negara tertentu untuk jabatan tertentu itu diatur oleh peraturan menteri. Betul. Sementara kita masih menggunakan keputusan menteri yang 260 tahun 2015 ini. Ini artinya pemerintah tidak konsekuen dong. Masa masyarakat ditipu, masyarakat ini dibodohi dengan kata moratorium, akhirnya kita nggak boleh ke sana. Ini yang menurut saya tidak fair, sehingga perdebatannya nggak menarik. Buka sajalah, kemudian berikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia mau kerja ke Timur Tengah, ke Malaysia yang zero cost, atau ke negara lain yang masih menganut pasal 72, begitu loh maksud saya. Ini sebenarnya diberikan kebebasan aja. Toh itu diaturkan dalam pasal 6 Undang-Undang 18 tahun 2017 kok. Jadi masyarakat ini diberikan kebebasan dan kewajiban, termasuk mentaati peraturan di negara penempatan. Katakan sekarang ini Taiwan. Taiwan memang ada sanksi bagi majikan yang memberikan biaya kepada agensi untuk mengambil pekerja asing. Nah ini kalau itu dilakukan untuk pasal 30 ayat 1 atau ayat 2, tapi Pak Beni-nya tidak, atau kepala badannya tidak boleh membebankan kepada PMI, ya ini tentu akan menjadi masalah. Maka buka saja yang mudah-mudah sekarang.
Supaya apa? Supaya masyarakat kita merasa bekerja ke luar negeri itu dengan aman, tidak menjadi bahan gunjingan di dalam negeri itu, Mas. Terima kasih. Jadi tetap maksudnya pasal 30 ini tidak terlalu saklek gitu ya, Pak Saiful. Karena sekali lagi yang menjadi konsideran dari klien kami kan, kalau saya ke orang India datang ke Eropa, saya tidak perlu membayar mereka. Nah, kenapa saya harus membayar orang Indonesia sekian puluh juta, belum tiketnya, visanya segala macam? Nah, mending saya ambil India. Seperti itu. Ya, itu yang sudah sebenarnya oleh pembuat undang-undang sudah ada pasal 33 itu begini, Mas. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya, pada pekerja migran Indonesia itu menggunakan undang-undang negara penempatan atau kebiasaan-kebiasaan internasional. Jadi contoh Filipina bagaimana sih? Bangladesh bagaimana? Myanmar bagaimana? Kalau dia ingin menempatkan ke Taiwan atau ke Hong Kong katakanlah. Ini mestinya yang harusnya fair lah pemerintah dengan dewan atau dengan masyarakat, dengan para NGO atau para pemerhati ketenagakerjaan, harusnya ini menjadi open saja, dibuka gitu loh. Iya, cuma ya itu tadi Pak Saiful, kemarin perdebatan RDP kemarin tetap terhadap pasal 30 dan anggota DPR salah satunya meminta tidak boleh dibebani. Ya, jadi itu akhirnya akhirnya kan kita menjadi pemenang jago kandang saja, tidak berani keluar. Sebenarnya di situ bisa diselesaikan kok, Mas. Jadi kalau pendapat Dewan itu mengatakan bahwa pasal 30 ayat 2 itu kepala badan tetap meskipun mengatur tidak boleh dibebankan kepada PMI. Tapi karena pasal 72 itu majikan hanya membebani yang sesuai dengan aturan di sana, sebenarnya pemerintah dong hadir. Iya kan? Yeah. Jadi kalau majikan tidak boleh membayar ini, katakan di Taiwan ada sanksinya kan. Kemudian PMI tidak boleh membayar, kan pemerintah kita dong hadir kan. Begitu. Ini artinya ada solusi, bukan hanya memaksa kehendak dengan menafsirkan undang-undang, menafsirkan pasal per pasal juga nggak benar lah. Baik. Oke, saya kembali ke Prof nih. Prof, selain dari tadi saya menyampaikan belum ada pelaksana teknisnya ya, Prof ya, peraturan teknis di bawahnya yang belum lengkap. Ada juga hambatan dari penerapan undang-undang ini ekosektoral. Harusnya semua ini lead ministry-nya adalah Menteri Ketenagakerjaan. Tetapi masih ada yang belum rela melepaskan kewenangannya ke Kementerian Tenagakerjaan. Misalnya, mohon maaf, teman-teman di Hubla masih menerbitkan namanya SIUPAK sebagai salah satu persyaratan menempatkan pekerja di bidang perkapalan. Sehingga sampai saat ini pun, walaupun tidak masuk OSS, SIUPAK itu masih ada, eksis, dan masih dipersyaratkan. Komentarnya, Prof. Gimana kita, undang-undang ini sudah yang paling tinggi ya, kemudian masih ada yang masih belum rukun rembukan bersama, akhirnya masih ada yang jalan sendiri, walaupun tidak cuma berdasarkan mungkin peraturan menterinya sendiri, sedangkan undang-undangnya sudah menyatakan ini domain dari Kementerian Tenagakerjaan. Itu yang salah ya. Ya, terus kita sebagai ini pelaku usaha kita yang repot ini, ya, itu yang salah. Begini ceritanya. Saya selalu ambil analogi. Saya juga lama tinggal di Amerika. Kalau kita masuk ke departemen-departemen, di sana banyak orang. Saya sangka itu pegawai di departemen, ternyata enggak. Betul-betul relawan. Artinya orang yang sudah cukup secara finansial, tapi dia ingin mengabdikan tenaganya, relawan. Jadi senang bekerja. Bukan, mohon maaf, kita kan sering rebutan kemenangan. Rebutan kemenangan. Akhirnya yang Mas akan sampaikan ekosektoral. Itu yang salah. Mestinya kalau ekosektoral di sektor yang lain ya monggo, tapi di bisnis jangan. Di bisnis jangan. Ya, mestinya hukum itu kalau ada gorong-gorong macet, bagaimana supaya lancar? Jangan gorong-gorong lancar dibikin macet. Gitu loh. Ini saya pikir itu penting sekali. Oleh karena itu perlu dengar banyak orang bahwa itu yang salah. Mestinya, sekarang saya mau tanya dulu sebelum saya lanjutkan, Pak Saiful. Kalau misalnya penempatan pekerja Indonesia di luar negeri itu 90%
privatkan, berani nggak? Berani dong. Berani ya? Pasti berani. Berani ya? Oke ya. Berani. Ini didengar banyak orang loh Pak ini. Namanya P2P harusnya memang begitu. Nah, iya, maka kalau katakanlah ya kalau 1% enggak mungkin dong. Iya, tetap ada. Artinya katakanlah 90% diprivatkan, berani. Baik, Berani, saya berani. pelaku bisnis kok. Saya berani ngambil untung, harus berani mengambil resikonya gitu loh. Resikonya macam-macam, kita sanggup. Jangan terus kita cari untung ketika mau ribet pemerintah, jangan. Kalau diprivatkan ya sudah, seluruh tanggung jawab, untung ditanggung, rugi tanggung jawab. Betul. Ini jadi kan nanti kalau bikin undang-undang lagi ingin mengganti, kalau lebih progresif, jangan yang serba, mohon maaf Mas Aga, yang serba nunggu peraturan pelaksanaan yang Mas sampaikan, aturan turunan itu lah ya. Nanti lama. Karena apa? Yang ego sektoral nggak selesai. Ini ingin dan nggak selesai. Sudahlah. Aturannya sedikit saja, tapi masuk ke dunia privat. Kalau dari Pak Kementerian Tenaga Kerja, mungkin ada komentar Pak Ido tentang ego sektoral yang Bapak juga paham perihal tersebut, terutama terkait dengan Undang-Undang Pasal 64, Pak. Ya, makasih Pak. Kalau dibilang ego sektoral, saya pikir ya sekarang udah nggak ada Pak. Alhamdulillah Pak. Karena apa? Ya dengan amanat dari pasal 64 ini kan lahir tadi PP 22. Dan Bapak juga tadi menyinggung masalah SIUPAK. Ya memang SIUPAK itu sudah ada sejak lama ya. Sudah ada, dan sudah berjalan juga bagaimana proses penempatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki izin SIUPAK. Nah, lalu di Undang-Undang 18 diamanatkan salah satu tipe atau kriteria pekerja migran Indonesia adalah awak kapal. Gitu. Lalu di pasal 64-nya harus diatur melalui peraturan pemerintah untuk proses penempatan dan pelindungan. Nah, di dalam PP 22 ini kan untuk yang SIUPAK ini tetap bisa berjalan dengan jangka waktu 2 tahun, dia harus beralih menjadi SIP 3MI. Jadi pada prinsipnya nanti ke depan keseluruhan itu harus menjadi P3MI untuk melakukan proses penempatan para PMI yang di luar negeri. Jadi untuk yang perizinan SIUPAK ini ya sebagaimana ketentuan peralihan ya dalam PP 22 nanti akan beralih di waktu 2 tahun yang akan datang. Itu Pak. Jadi ego sektoral ya sekarang sudah nggak ada lah. Ya. Bapak, berarti apakah bisa dikatakan sekarang ini tidak ada pengajuan SIUPAK baru, Pak? Gimana? Sudah tidak ada lagi pengajuan SIUPAK baru yang diterima. Yang ada hanya menunggu peralihan menjadi dalam 2 tahun menjadi SIP 3MI. Kita berpatokan pada apa? Undang-Undang 18 untuk penempatan pekerja migran Indonesia, yang mana salah satunya adalah awak kapal. Lalu diatur dalam PP 22. Nah, ketika masalah perizinan, ya sekarang ini banyak kok. Dari 300 berapa itu 351 P3MI, banyak juga yang dari SIUPAK sudah beralih kepada SIP 3MI. Gitu. Jadi tetap prinsipnya nanti 2 tahun yang akan datang, yang bisa menempatkan pekerja migran Indonesia sebagai awak kapal adalah yang memiliki izin SIP 3MI. Tanpa embel-embel SIUPAK lagi ya Pak? Ya? Tanpa embel-embel SIUPAK lagi ya? Maksud saya cuma SIP 3MI saja, tidak lagi diakui SIUPAK. Berarti tidak ada pengajuan SIUPAK baru mulai PP 22 itu tadi. Iya, betul. Akan datang. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya Alhamdulillah kalau memang semuanya bisa tersinkronisasi sehingga memang kita ada dalam satu undang-undang 18 yang memang akan
mengelola untuk penempatan pekerja migran, termasuk di dalamnya adalah awak kapal. Berikutnya Prof, yang menjadi selain ekosektoral tadi masih adanya business as usual dan mungkin tidak kompetennya staf-staf ya terkait dengan undang-undang baru. Sebagai contoh yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita lihat kita ini masih dituntut untuk membuat KTKLN, betul ya Pak Saiful ya? Masih ada persyaratan KTKLN ya Pak? Kemudian sesuai dengan pasal 13 itu KTKLN bukan menjadi persyaratan untuk bekerja ke luar negeri. Dan ini sempat terjadi masalah ketika di NTT ya, NTP atau NTB Pak? 169 CPMI yang tidak bisa berangkat ke Malaysia karena masalah NTB ya. Nah, ada perdebatan masalah visa ini kan berarti kan ada ketidakkompetenan dari pejabatnya atau stafnya. Kemudian juga ini harus pakai KTKLN, harus ini, padahal KTKLN sudah tidak ada lagi. Komentar Prof bagaimana? Pak Saiful dulu ini. Atau Pak Saiful? Oke. Yang teknis ini. Kalau menurut saya Mas, sejak Perban nomor 7 tahun 2022 itu diterbitkan, yang dulu KTKLN menjadi KTKLN itu sudah tidak ada. Iya, tidak ada. Sekarang menjadi EPMI. Betul. Dia berdasarkan belum ada contohnya ya Pak ya. Berdasarkan ketentuan pasal 12 Perban Undang-Undang 7 nomor 2000. jadi turunan daripada pasal 12 Undang-Undang 18 tahun 2017 yaitu persyaratan menjadi calon Mas. Jadi memang untuk memenuhi tahapan-tahapan itu dibuktikan dengan selesainya proses. Jadi hanya semacam bukti saja itu. Bukti seseorang telah menjalani proses. Jadi kalau itu dikaitkan dengan pasal 13 memang nggak ketemu. Ya. Beda ini. Nah, kasus yang di NTB, dia sebenarnya bukan karena tidak KTKLN atau EPMI, tapi mereka memang belum melakukan OPP. Karena belum melakukan OPP baru diajukan, itu pun SOP-nya tidak bisa langsung dijalankan. Persoalan di sana sudah terlanjur pemberi kerjanya sudah kirim pesawat itu, sehingga ini ada miss saja sebenarnya. Andaikan seperti teman-teman yang Asia Pasifik, yang teman-teman Hong Kong Taiwan itu belinya tiket atau charter pesawatnya lah, itu setelah OPP baru dia berani beli tiket. Kalau belum ya nggak mungkin, karena ini pasti karena kaitan dengan negara penempatan Mas. Taiwan katakanlah waktu itu masih mengatur tentang karantina di sana, Hong Kong di sana juga masih diatur karantina, harus di hotel tertentu katakanlah. Jadi kita setelah PAP atau setelah UPP pun kita harus berkoordinasi dengan agensi. Apakah sudah ada hotelnya di sana? Kalau belum, ya jangan charter pesawat dong. Itu logikanya ke sana. Ya. Jadi ya yang saya ingin luruskan, kasus di NTB itu bukan karena KTKLN, tapi karena Permen 09 2019 yaitu tentang pelaksanaan OPP itu belum dijalankan. Itu. Nah, kalau misalnya kita berkaca lagi kita balik lagi fokus pada undang-undangnya ya Pak. Di undang-undang pasal 13 itu sudah jelas kalau seorang CPMI mau ke luar negeri, ini loh persyaratannya. Dengan huruf terakhir H adalah visa. Tidak ada lagi yang namanya EPMI lah, KTKLN lah, apalah. Ini kan saya tinggal nunjukin, ini loh Pak imigrasi, persyaratannya. Tapi imigrasi masih, harus ada KTKLN, harus ada EPMI, harus ada bukti begini-begini. Tapi undang-undangnya nggak ngomong gitu loh. Jadi kalau kita melihat ke pasal 12. 13? Bukan. 12, pasal 12 dulu sekarang. Oke. Karena yang sampai bicarakan ini kan KTKLN sudah berubah menjadi EPMI. Betul, itu di Perban. Jadi Perban 7 2022. Betul. Artinya yang boleh mengatakan ada atau tidak bukti seseorang telah memenuhi persyaratan itu kepala badan. Badan, Mas. Jadi bukan ini loh, saya sudah punya persyaratan, kemudian saya bawa persyaratan pasal 13 itu saya bawa ke imigrasi, bukan itu yang diminta kan? Bahwa dengan menunjukkan EPMI nanti ini sudah terpenuhi semua. Sudah diverifikasi pada saat OPP. Oh, dokumen ini sudah benar, oh biaya penempatannya sudah benar, PK-nya sudah benar, pemberi kerjanya sudah jelas. Ini baru boleh orang berangkat luar negeri. Jadi verifikasinya memang kalau saya lihat
kewenangan memverifikasi pada pasal 47 tentang dokumen pasal 13 itu ada di kepala badan. Iya, maka kepala badan dituntut untuk mengatur. Apakah dengan ini ada ketidaksinkronannya, Pak, sehingga yang pasal 13 bilang begini, pasal yang lain bilang begini, sehingga kita masih ada celah menambah? Kalau dari sudut pelaku enggak, Mas. Itu kan kalau pasal 12 ini kan alur prosesnya, Mas. Alur proses katakanlah nih, mulai kapan sih orang mau mengurus ID? Mulai kapan mengurus perjanjian penempatan, mulai mengurus visa dan sebagainya. Dan buktinya apa? Setelah dikumpulkan, diverifikasi oleh PP3 atau UPT PMI, maka muncullah di situ buktinya bahwa seorang PMI telah mempunyai bukti, persyaratan telah dipenuhi itu. Jadi harusnya ini dipandang sesuatu yang berbeda. Dan selama ini yang P3MI nggak pernah ada keberatan kok. Ya. Nggak pernah ada keberatan. Ya, mungkin belum ada. Saya nggak tahu Pak. Kalau ada keberatan di luar sih oke. Ya. Karena orang hanya simpel saja. Nah, yang jadi persoalan sebenarnya ini aja. Apa sih? Apakah dengan memiliki EPMI, kemudian itu yang disebut dengan pekerja migran resmi, atau pekerja migran resmi itu adalah yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja. Ini saja sebenarnya yang jadi perdebatan, Mas, kalau itu mau diperpanjang. Tapi kalau kita konteksnya adalah Undang-Undang 18, ya pasal 13 dipenuhi, pasal 12 juga harus dipenuhi. Karena memang perintahnya begitu, kecuali kepala badan tidak pernah mengatur tentang ini persyaratan sebelum bekerja itu. Itu baru. Kan kita pernah dibenturkan dengan satu kasus di Hong Kong kemarin. Dalam peraturan badan itu diwajibkan perpanjangan kontrak. Ya, bagi PMI yang sudah di Hong Kong harus ada izin keluarga. Ini normanya benar, karena apa? Loh, banyak suami-suami itu yang broken home, akhirnya bercerai lah. Karena istrinya sudah sampai 12 tahun tidak pulang. Ya, betul. Kenapa dia kan dulu waktu daftar di PT Nayaka kan hanya 2 tahun kontraknya, izin keluarga kan berlaku 2 tahun. Kenapa sampai di sana tetap aja diperbolehkan? Ini memang masalah, Pak. Tapi ini sebenarnya kebijakan tentang mengatur keperluan izin keluarga bagi pekerja migran yang perpanjangan kontrak seharusnya memang betul. Jadi suaminya masih mengizinkan enggak sekarang ini? Kalau kemarin 2 tahun oke lah. Tapi tahun ketiga ketika dia memperpanjang kontrak, mungkin suami sudah punya pekerjaan lain, sudah ada penghasilan lain. Anaknya sudah dewasa, butuh pendampingan. Nah, ini mungkin dia minta dipulangin. Tapi ini ditentang oleh PMI yang ada di Hong Kong. Kalau ini, saya berdebat dengan Pak Saiful bisa melenceng ini dari sudah enggak pulang karena mungkin lupa bahasa Indonesia. Kalau menurut Prof sendiri gimana menanggapi tentang yang saya sampaikan tadi, mereka masih oke, ini butuh KTKLN. Mas, ini masih butuh ini sesuai dengan Undang-Undang 39. Kalau Undang-Undang 39 memang jelas tersebut secara tertulis butuh KTKLN, butuh legalisir, butuh ini itu tertulis spesifik sekali di Undang-Undang 39. Tetapi di Undang-Undang 18 itu pasal 13 itu tidak menyebutkan ada KTKLN. Pasal 12, Mas. Kalau ya, yang verifikasi, pasal 12. pas verifikasi oleh BPDMI. Persyaratan menjadi bekerja. Jadi untuk pemenuhan persyaratan itu dibuktikan dengan buktinya apa gitu loh. Jadi bukti, bukan syarat-syarat ya, Mas. Ini bukti gitu. Komentar Prof? Yang tadi saya katakan begitu. Ya berarti masih ada ekosektoral. Iya kan? Berarti masih ada ekosektoral. Wong yang bilang undang-undang loh ya, ini bukan aturan di bawahnya, undang-undang yang derajatnya sangat tinggi, hanya di bawah undang-undang dasar itu sudah bilang seperti itu. Mau apa lagi? Jadi gini asasnya itu. Kalau normanya jelas, jangan ditafsirkan. Oke. Orang baru boleh menafsirkan kalau normanya tidak jelas. Misalnya di dalam Al-Quran itu ada jangan engkau dekati zina. Ini kalau nggak ditafsirkan ini bahaya, Pak. Ya, saya nggak usah dekat, malah bukan aja. Lah ini kan konyol gitu. Artinya itu perlu ditafsirkan. Tapi ketika normanya jelas nggak usah ditafsirkan, ya sudah laksanakan aja gitu loh. Sudah jelas tidak perlu aturan pelaksanaan kok masih ditafsirkan, tidak boleh. Itu yang saya katakan berarti masih ada ekosektoral. Dan itu tidak baik, apalagi ini di dunia bisnis. Pak Saiful, boleh saya tanya Pak Saiful ya? Boleh. Pak Saiful, saya mau tanya.
dari rangkaian yang diatur oleh Undang-Undang 18 yang menjadi kendala bagi teman-teman yang melakukan aktivitas itu apa Pak? Itu pertanyaannya ya? Iya dong. Saya juga nanti ini. Jadi Tanya dulu sama Prof. bagi kita, karena fungsi kita ini hanya pada pasal 52 mencarikan job, kita bisa menempatkan, pasti bisa dong. Iya kan? Iya. Tapi yang ditempatkan harus kompeten dilatih oleh pemerintah. Pemerintah di sini yang tidak konsekuen. Jadi sebenarnya pertanyaannya harusnya begini nih. Apa pemerintah Indonesia ini apakah keberatan ketika melaksanakan Undang-Undang 18? Kami sudah Pak, kami sudah bayar deposito dan kita uji bahwa deposito benar Pak. Ternyata harus kita bayar kan. Nah di sini yang justru tidak konsekuen melaksanakan Undang-Undang 18 itu adalah pemerintah. Pemerintah sudah jelas kok melaksanakan fungsinya melatih, memberikan kompetensi, tidak dilakukan itu. Kalau Ini itu yang selama ini tidak pernah dikritik. Kalau itu diserahkan ke swasta? Swasta kan harus bayar Pak, iya kan? Harus bayar, katanya nggak boleh oleh Komisi 9. Ya, enggak, nanti aturannya diubah. Oh aturannya Ini diubah. Bang Saiful, diskusi seperti ini salah satu pentingnya adalah di samping membahas apa yang sudah berlaku, kalau ada yang tidak baik, kurang baik, tidak praktis, ya diubah. Kenapa? Dibatalkan aja, Pak, kok pelaksanaan persoalan itu? Loh, ya nggak apa-apa, dibatalkan nggak Ya. apa-apa. Artinya begini fair Pak, ini ilmiah, Ya. bukan tidak senang kepada siapapun, tapi Ya. ini ilmiah. Karena P2P tadi kok, ya kan? Ini aktivitas bisnis, sekat-sekat yang menghalangi dibuang, ditiadakan. Mestinya tuh gorong-gorong yang macet dibuat lancar, bukan gorong-gorong yang dibuat macet, gitu loh Pak. Coba saya ingin mendengar dari Pak Ido komentarnya bagaimana terkait dengan masih ada bisnis as usual dengan Undang-Undang 39, kemudian juga mohon maaf belum ada kompetennya pemangku kekuasaan terhadap undang-undang ini sehingga terjadi dispute selama ini. Mungkin Pak Ido bisa kasih komentar Pak Ido. Terkait yang mana Pak? Anda tidak ada suaranya. Oh, maaf. Ya, terkait dengan kita masih merasa bisnis as usual, Pak, dengan adanya Undang-Undang 18 ini. Seperti misalnya kita masih dibesarkan KTKLN, padahal sesuai dengan pasal 13 undang-undangnya cuma sampai visa aja, tidak ada KTKLN dan dokumen lain. Belum lagi mungkin ada pejabat yang belum kompeten di bidangnya ya, Pak, sehingga ya udahlah seperti dulu aja lah. Jadi masih ada dispute, salah penafsiran terkait dengan visa kerja atau tentang PK lah segala macam, Pak. Komentar Pak Ido, Pak. Terima kasih Pak. Kalau kita bicara KTKLN memang tidak ada di Undang-Undang 18. Nah, apalagi di pasal 13 nggak ada. Tapi apa sih itu KTKLN, itu harus dipahami Pak. Nah, itu adalah suatu bukti seorang calon pekerja migran Indonesia sudah melalui proses yang prosedur dan memenuhi dokumen pasal 13. Jadi sebelum dia menuju tempat perlintasan, dia harus tempat perlintasan imigrasi ya di bandara-bandara atau pelabuhan. Dia harus punya itu dulu. Dan itu yang bisa memastikan kalau dia sudah memenuhi proses. Itu saja. Bukan berarti ini menjadi suatu bentuk dokumen atau ini menjadi goalsnya lah, ibaratnya akhirnya orang itu kayak saya dibilang bisa nyetir, bisa nyupir mobil, apa sih buktinya? Saya kompeten untuk nyupir, apa sih buktinya? Gitu kan? Saya harus punya SIM, dibuktikan dengan adanya SIM. Begitupun dengan CPMI, kamu sudah menyelesaikan proses sesuai dengan regulasi, sesuai dengan prosedur, sudah. Apa buktinya? Ya ini Pak, gitu. Ya, walaupun itu tidak dipersyaratkan ya Pak, tetap kita harus jalanin itu Pak. Jadi memang ya itulah yang saat ini dicantumkan juga di dalam Perban 7 tahun 2022. Ya,
PMI sekarang. Enggak, walaupun tidak dipersyaratkan, tetap kita harus mengurus ya Pak. Karena kan asal muasal KTKLN tidak disertakan itu kan dulunya sering menjadi pungli lah, sehingga sampai Jokowi turun tangan sehingga tidak perlu KTKLN, walaupun secara undang-undang tidak bisa seorang presiden melarang atau menghapus suatu pasal, tetapi kenyataannya pada waktu itu terjadi, dan itu juga salah satu mengapa KTKLN kan tidak dimasukkan lagi Pak. Ya itu dulu lah Pak, sekarang kan enggak kan, itu kan dulu. Ya, dan sekarang pun ya kalau kami rasa ya entah itu ada pungli atau enggak untuk pembuatan, karena gini, orang jadi tidak harus mereka tidak membuat itu gini, orang yang selesai OPP itu harus dikeluarkan IPNI-nya atau IKTKLN-nya. Orang yang sudah selesai OPP itu kita anggap tahap terakhir lah, itu harus dikeluarkan IPNI-nya gitu. Jadi bukan berarti orang mengajukan IKTKLN atau IPNI, tidak. Jadi semua proses itu udah diatur, mulai dia terdaftar, dia mendapatkan ID, sampai dia tanda tangan perjanjian penempatan, lalu punya visa kerja, punya paspor segala macam, sampai tanda tangan PK, lalu OPP. Nah, proses akhirnya apa? Dia dapat IKTKLN. Bukan berarti saya sebagai calon PMI yang nanti ditempatkan misalkan sama Pak Saiful, saya datang tiba-tiba langsung meminta mengajukan IKTKLN. Enggak gitu kan prosesnya gitu. Jadi saya harus dulu gitu. Karena kan saya merujuk pada pasal 13 tadi Pak, pada pasal 13 yang persyaratan seorang CPMI itu adalah sampai visa gitu loh Pak. Dan kadang kalau ditanya, ayo ngurus KTKLN, loh Pak, kan di undang-undang tidak ada. Dasarmu apa? Seperti itu Pak. Iya Pak, kalau kita bicara peraturan perundang-undangan jangan hanya satu Pak. Peraturan perundang-undangan itu sistematis. Dari undang-undang ada undang-undang 18, lalu ada peraturan PP-nya, ada Perpresnya, ada peraturan menterinya. Dan sekarang juga di amanat dari pasal 12 ini ada peraturan badannya. Gitu. Kalau kita hanya baca undang-undang 18, nah, di sini apakah dijelaskan bagaimana PMI itu mengikuti proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja? Gitu. Baik, Pak Saiful ada pertanyaan untuk Pak Ido. Pak Ido, izin terkait dengan pasal 13 Pak. Dalam verifikasi yang dilakukan oleh Kepala Badan dalam pasal 47, yang diverifikasi adalah pasal 13. Kenapa BP3 saat ini masih memverifikasi tentang pembiayaan Pak? Kan perintahnya ada jelas dalam pasal yang diverifikasi adalah 13, dalam pasal 13 itu tidak termasuk pembiayaan. Ini coba Pak, kira-kira pemikirannya bagaimana dari sisi ketenagakerjaan Pak? Terima kasih Pak. Ya kalau saya lihat gini Pak, pembiayaan itu kan tertuang dalam perjanjian penempatan. Ya. Nah, perjanjian penempatan itu bagian dari pasal 13 juga. Bolehlah dilakukan verifikasi terhadap isi dari perjanjian penempatannya, termasuk biayanya, gitu kan? Masa nggak boleh sih? Kalau boleh tidak boleh akhirnya tidak jelas akhirnya parameternya, karena kan hukum itu 0 dan 1 ya Pak, ya Prof ya. Verifikasi biaya, dan biaya itu tertuangnya di mana? Di perjanjian penempatan, gitu. Perjanjian penempatan di mana? Pasal 13, itu masuk Pak. Bagaimana Pak Saiful? Kalau perjanjian penempatannya kan semua kita tahu bahwa sesuai dengan Perban 9 2020 Yerokos ya Pak. Sekarang ketika proses berjalan dengan terbitnya KPK 214 tahun 2021, maka muncullah KTA dan KUR itu Pak. Pak, saya tidak akan memperpanjang ini Pak, itu nggak usah dijawab Pak. Ini udah miring kemana-mana ini. Baik, enggak. Ini kan kita fokusnya refleksi 5 tahun undang-undang, tidak di turunannya. Pak, itu nggak usah jawab deh. Saya moderator, saya menjalankan ininya, fungsi moderatornya. Baik, sebelum kita akhiri, sahabat Bina Mandiri, kita memiliki peluang bekerja ke Slovakia di berbagai manufacturing. Ada perusahaan Foxconn, ada perusahaan
pabrik otomotif dan ditandatangani langsung di hadapan Duta Besar pribadi Setiono. Jadi bila sahabat Bina Mandiri berminat untuk bekerja ke Slovakia, silakan hubungi link di bawah ini. Detailnya ada di sana semua. Baik, kita akhiri. Sebelum kita akhiri, satu kata terakhir. Mungkin dari Pak Edo dulu. Pak Edo, refleksi 5 tahun Undang-Undang 18 tahun 2017 ini, Pak Edo. Kira-kira masih perlu dilanjut, perlu dirubah, atau perlu di judicial review, atau perlu dibuat yang baru, Pak Edo? Komentar Pak Edo. Kalau saya Pak ya, komentar terkait dengan Undang-Undang 18 ini tetap harus kita laksanakan secara bersama. Perlu adanya satu persepsi yang dilakukan melalui apa? Koordinasi, kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, gitu. Agar apa? Agar sesuatu pelaksanaannya dalam Undang-Undang 18 ini dapat terintegrasi semuanya. Gitu. Jadi ini perlu satu persepsi, satu informasi kita laksanakan secara bersama untuk Undang-Undang 18 tahun 2017. Dan memang tantangan dari pelaksanaan Undang-Undang 18 tahun 2017 ini sejak diundangkan sampai dengan saat ini itu masih terus ada, Pak. Mulai dari adanya pandemi, itu salah satu tantangan kita. Tapi bagaimana kita recovery ya, kita melakukan proses penempatan lagi, gitu. Dan pandemi ini juga menjadi satu pembelajaran ya kalau bagi kami untuk mengatur lebih baik dari proses penempatan. Karena dari mulai ditutup secara total dan kita buka perlahan, ini adalah suatu langkah yang untuk perbaiki dari tata kelola migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Singkatnya, menurut Pak Edo, Undang-Undang 18 tahun 2017 ini masih bisa menangani tata kelola ya Pak ya? Masih bisa kita teruskan ya Pak ya? Tidak perlu direvisi atau diganti? Singkatnya. Kalau saya bilang tadi ini harus dilaksanakan Pak. Baik. Pak, ini jawaban sangat normatif sekali nih ya. Terima kasih Pak Edo atas waktunya di hari Sabtu ini. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Saya sangat terima kasih atas dukungan dari Kemenaker. Terima kasih Pak. Berikutnya saya kembali ke Prof. Terakhir dari Prof, kata kunci terakhir tentang Undang-Undang 18 2017. Apakah masih perlu dilanjutkan, perlu dirubah di judicial review atau bagaimana? Tadi saya sangka saya tidak diberi kesempatan, ternyata diberi kesempatan. Oh, diberi semua panelis terakhir langsung kasih closing statement-nya. Kalau di level dogmatik debat balik ke filsafat. Ini filsafatnya adalah kalaupun negara masih mau berbisnis seminimal mungkin. Dan kalau swasta sudah mampu, lepas ke swasta. Ini filsafat. Ya. Nah, oleh karena itu, karena saya baca itu dari hulu sampai hilir itu masih banyak campur tangan negara, dikurangi atau diubah atau dihapus. Baik. Supaya progresif, progresif. Jadi masyarakat itu makin makmur, bukan negara. Negara buat apa, Pak? Yang penting masyarakatnya makmur. Baik. Jadi gitu penutup dari Pak Saiful tadi disampaikan Prof, kalau misalnya private sudah mampu ya harus dilepas. Nah, menurut Pak Saiful dengan Undang-Undang 18 2017 apa sih kira-kira positifnya, dan mohon maaf apa sih kira-kira negatifnya, dan apakah memang kita masih bisa lanjut dengan undang-undang ini, atau kita harus menjudicial review, atau kita harus meminta membuat ulang, karena butuh 13 tahun loh Pak merubah undang-undang kita ini terkait penempatan pekerja migran. Baik Mas, 5 tahun kita melaksanakan Undang-Undang 18 ini, kami menemukan banyak hal yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Katakanlah yang sederhana, LTSA itu jangan hanya semacam kewajiban atau kebebasan untuk Pemda mendirikan LTSA, tapi di situ betul-betul menciptakan online system. Bukan offline system. Itu kan sementara ada dinas maupun tidak, ada LTSA atau tidak, sama kok fungsinya. Bagi kami ya, kami tetap repot kok. Mengurus ID saja. Kita warga NTB yang sudah ada di Malang ini yang jadi pegawai saya katakan, ya harus balik lagi ke sana. Ini norma apa gitu. Jadi kalau boleh kami simpulkan,
Aspataki siap melaksanakan private to private bisnis penempatan, mohon didukung semua pihak. Kemudian terkait dengan penempatan ke negara yang menurut Kementerian atau menurut pemerintah Indonesia di moratorium, mohon Ibu Menteri menerbitkan perintah pasal 32 kalau tidak salah Mas, peraturan menteri yang melarang itu belum ada sampai sekarang. Jadi kita supaya tidak dihantui gitu. Kok dinyatakan moratorium? Loh mana? Bu Menteri belum pernah moratorium kok. Pak Hanif ketika Undang-Undang 18 disahkan juga belum pernah menerbitkan. Yang ada dulu 2015 ada Capmen ya 260 tahun 2015. Itu memang betul moratorium. Tapi zaman Pak Edo belum ada ini. Itu Mas kesimpulannya. Jadi bukalah penempatan seluas-luasnya untuk semua negara kan, penempatan, kemudian berikan kebebasan kepada warga negara kita Indonesia mau memilih yang zero cost atau yang sebagian atau keseluruhan masih mewajibkan PMI-nya untuk membiayai penempatannya. Terakhir Pak Saiful, sebagai pelaku usaha, kita langsung to the point saja. Undang-Undang 18 2017 perlu dilanjutkan atau perlu dirubah atau bagaimana? Laksanakan undang-undang yang benar dong. Laksanakan, masih bisa kita laksanakan. Yang penting pemerintah juga konsekuen gitu loh. Berarti masih acceptable, masih bisa diterima asal kita laksanakan dengan sesungguh-sungguhnya. Iya. Di semua stakeholder, tidak hanya swasta saja yang tidak hanya bayar deposito saja aja. Tidak swasta saja yang dituntut, tapi pemerintahnya kok ya apa namanya masih gampang-gampang gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih bincang-bincangnya Prof. Terima kasih Pak Saiful, terima kasih Pak Edo, terima kasih dari Jakarta. Terima kasih banyak. Begitu sahabat Bina Mandiri, refleksi 5 tahun Undang-Undang 18 2017 menurut para panelis masih bisa dipertahankan, masih bisa untuk diteruskan, tetapi sesuai kata Prof, kalau private sudah bisa menjalankan dengan lebih baik, tentu harus secara perlahan pemerintah mengurangi intervensinya di industri tersebut supaya lebih bisa berkembang ya. Terakhir dari kami, be a smart worker for a better future. Terima kasih, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Saiful. Terima kasih. Terima kasih Pak Edo, terima kasih. Assalamualaikum.